Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, selamat malam. Eh, saya ada di rumahnya Bang Firdaus ini, Dr. Firdaus Cuaik SHMA. Beliau ini lawyer senior saya ini, beliau ini. Coba momen ini saya diskusi dengan beliau ini. Bang Firdaus ini salah satu praktisi hukum juga, orang yang sangat kritis ya. Nah tentu dalam hal ini ada hal-hal yang perlu kita angkat ke permukaan terkait dengan isu-isu, baik itu isu hukum ataupun politik. Nanti mungkin kita campur sari aja. Iya, siap. Beliau ini sedang melanjutkan S3-nya. Alhamdulillah udah lulus di ujian proposalnya. Tinggal sebentar lagi, doain saudara-saudaraku semua. Amin. Beliau konsentrasi di HTN, Hukum Tata Negara. Ya mudah-mudahan beliau ini setahu saya Profesor Hamdan Julfa, dia juga di HTN, mungkin orang kedua dari 5 dari nanti yang melapis Pak Hamdan Julfa. Amin. Oleh karena itu saudara-saudaraku semua dimanapun Anda berada, mohon doa kami berdua, mudah-mudahan kami sukses ya. Tapi insyaallah atas motivasi dorongan beliau ini kami tetap berusaha semaksimal mungkin. Amin. Coba Kakanda Firdaus, kira-kira apa yang terkait dengan isu-isu hari ini ya kan? Apakah isu hukum atau politik? Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku semuanya, sebenarnya sama Ya. kita mungkin hampir seluruh akademisi ini sedang memikirkan tentang bagaimana keadaan negara kita hari-hari ini. Ya, kita tahulah bahwa negara kita ini tetap menjadi negara Republik Indonesia. Kita sudah diuji berkali-kali, tapi kita insya Allah tetap dan memenangkan pertarungan itu. Dan mungkin di akhir-akhir ini juga kita sedang diuji dengan berbagai macam keadaan dan fenomenal, Termasuk COVID ya. termasuk ya terakhir ini mungkin diuji dengan COVID yang oleh hampir seluruh dunia mendapatkan hal yang sama. Ya termasuklah kita yang berada di negara Republik Indonesia ini. Nah, di samping COVID kita juga diuji secara bertubi-tubi juga yang menyangkut persoalan. Ya terakhir ini kita sudah dengarkan bersama ada rasisme, ada intoleran, bermacam-macam. Nah, ini kan butuh pandangan, butuh pemikiran, jadi tidak hanya berada pada level satu pendapat sebuah kebenaran itu, tapi kita harus masuk pada konsep pluralisme, termasuk pluralisme cara berpikir. Setuju. Tidak ada satu pandangan itu yang kemudian kita memegang pandangan itu adalah kebenaran, kan? Jadi kalau dilihat dari berbagai sisi, sebuah pernyataan atau sebuah kenyataan, sebuah momen itu selalu ada alasan kenapa orang bisa membenarkan dan kenapa orang bisa menolak terhadap cara pandang itu. Nah hari-hari ini anggaplah kita buktikan secara bersama-sama, misalnya bagaimana isu rasisme yang dialami oleh Tiga ya. ya
Salatiga itu salah satu tokoh salah dari satu tokoh Irian ya. Irian, Papua, Komnas HAM itu yang diserang habis oleh Abu Janda. Yang kebetulan satu lagi itu yang sudah masuk dan sudah ditangkap. Anisius itu sudah ditangkap itu. Nah ini persoalan-persoalan ini akan selalu ada di hadapan kita semua dan membutuhkan kedewasaan kita untuk berpikir. Setidaknya ya kita jangan ikut-ikutan untuk juga berada pada level rasis itu. Karena mau tidak mau ya kita sudah lama memperjuangkan kebersatuan Indonesia ini dan wajib untuk kita pertahankan. Dan itu semua saya pikir di alam pikiran seluruh rakyat Indonesia tidak akan keluar dari situ. Kalaupun ada ya riak-riak kecil yang mengarah kepada sana itu ya biasalah dinamika untuk ya artinya untuk membuat kita bisa berdialektika ya lebih gitu kan, agar ya ada keakraban antara warga negara itu. Karena sesungguhnya sebuah perbedaan itu kalau dilihat dari sisi positif itu kan rahmatul alamin. Tapi kalau dilihat sisi negatifnya ya perbedaan itu kan akan menjadi sebuah bencana juga buat kita. Kalau begini sih ada pertanyaan nih Bang Daus. Siap. Karena bagaimanapun Bang Daus ini profesi lawyer ya. Kalau dalam undang-undang advokat itu nomor 18 tahun 2003 itu undang-undang mengamanatkan bahwa kita adalah bagian penegak hukum. Tadi Abang bilang ketika melihat isu yang akhir-akhir ini hangat ya terkait dengan isu rasisme ya dan lain sebagainya, terkait dengan salah satu tokoh HAM ya, dari yang asal dari Papua gitu kan. Ya mungkin selama ini beliau banyak memberikan satu masukan jasa besar. Iya, jasa besar lah terhadap negara ini terkait dengan hak asasi manusia. Nah, ketika kemarin itu dengan bergejolak isu-isu itu sehingga kemudian saya lihat penegak hukum dalam hal ini kepolisian segera merespon bahkan kemarin menurut informasi dan di media-media itu sudah ditahan ya. Ditahan. Nah kayaknya Kapolri baru ini udah mulai ada satu terobosan ya menurut saya, satu hal yang sangat signifikan gitu kan. Kira-kira bagaimana menurut Abang sebagai salah satu praktisi hukum? Saya melihat begini, seharusnya negara ini kan berjalan seperti ini adanya. Jadi ketika ada sebuah kasus rasisme yang begitu kuat dan itu mengenai tokoh hak asasi manusia pemerintah harus segera untuk mengambil langkah hukum. Karena negara kita ini kan negara hukum gitu loh. Nah ini juga untuk menghindar adanya satu dinamika rasisme yang justru akan timbul karena adanya ungkapan-ungkapan rasisme seperti itu gitu kan. Nah itulah saya salut juga pada Kapolri yang baru untuk sigap mengambil tindakan itu sekalipun saya menilai itu tidak belum berarti apa-apa karena kita tahu Jokowi itu kan pernah berjanji untuk akan selalu ke Papua sana, bahkan setiap tahun dia berjanji untuk ke Papua dan dia sudah berkali-kali ke Papua dan ini kebetulan ada orang Papua ya kan yang kena rasis itu kemudian Kapolri mengambil langkah ya sama, artinya ini sebenarnya seiring dengan apa yang dicanangkan oleh Presiden kita Joko Widodo gitu loh. Nah oleh karena itu saya belum melihat sekalipun ada tingkatan-tingkatan dan memang seharusnya seperti itu, cuman ini belum bisa kita menilai bahwa Kapolri yang baru itu sudah sedemikian pada level-level hukum. Kita akan masih banyak lah, masih panjang kita tunggu ya, termasuk yang hari ini sebenarnya kita tunggu apa tanggapan beliau terhadap Abu Janda ini. Karena ini masyarakat pemuda Indonesia ini kan sudah ribut ini, sudah melaporkan hampir seluruh Indonesia ini KMPI ini gitu loh. Dan ini pemuda yang berbicara atas nama pemuda Indonesia. Nah kalau ini juga bisa diambil mungkin top lah buat Kapolri ini. Oh gitu ya. Iya. Jadi ketika ini langkah-langkah
hukum itu diambil ya selaku penegak hukum ya, dalam hal untuk ketika isu-isu yang sedang berkembang kemudian negara tampil dalam rangka untuk meminimalisir ya persoalan-persoalan sehingga itu tidak membias kemana-mana kan begitu. Betul Ya, betul. jadi itu ya. Tapi kalau dilihat dari proses hukum yang sedang berjalan, kalau saya lihat ya dalam 1-2 hari ini ketika Kapolri baru ini dilantik oleh Bapak Presiden, saya lihat luar biasa ini progresnya gitu kan. Ya, cuman mungkin harapan kita ke depan seperti apa, karena bagaimanapun kita selaku praktisi nih Bang Firdaus, bagaimanapun Bang Firdaus selaku praktisi ya tentu juga mengharapkan juga ke teman-teman lain dalam rangka untuk memberikan satu motivasi gitu kan, kritikan-kritikan yang konstruktif gitu. Kira-kira seperti apa menurut pandangan Bang Firdaus? Seperti apa yang saya sampaikan tadi. Bisa jadi kasus Vigai ini kan Kapolri ya kebetulan dilantik, kebetulan ada kasus Vigai, kebetulan ditahan gitu loh. Yeah. Masih kebetulan ini. Yeah. Anunya jadi belum kita bisa menilai sejauh mana spirit atau motivasi yang dilakukan oleh Bapak Kapolri yang baru ini kan. Nah itu akan kita lihat nanti mungkin 2 atau 3 bulan ke depan ya. Agak bisa aja hari ini mungkin serba kebetulan itu dan kebetulan dia dilantik, mungkin bisa jadi ya teman-teman yang ada di Kapolri itu sudah siap mungkin jauh sebelum itu gitu kan. Nah kembali lagi saya ingin tegaskan, kalau kita berbicara persoalan penegakan hukum ya, ini kita tidak masuk pada level bicara isu. Jadi itu artinya isu tidak bisa dibawa ke ranah hukum. Nah artinya orang-orang ini harus betul-betul ya orang-orang yang sudah melakukan pelanggaran terhadap hukum. Nah itu yang baru bisa dihukum gitu kan. Jadi jangan sampai ya kita berada pada posisi ya artinya seperti apa yang disampaikan oleh Kapolri baru-baru di DPR RI itu ya hukum itu tajam ke bawah kemudian lembut ke atas gitu kan. Nah memang Kapolri sudah mengatakan itu. Ya kalau saya bilang sih ya tidak lagi seperti itu hari-hari ini, bukan tajam ke atas lembek tajam ke bawah lembek ke atas, tapi tajam ke kiri lembek ke kanan. Jadi yang lagi jadi begitu posisi kita hari ini, jangan tajam ke kiri lembek ke kanan. Jangan sampai orang bermimpi dihukum itu repot juga Pak. Artinya apa? Jangan sampai dipengaruhi oleh isu, kemudian itu dianggap menjadi sebuah perbuatan hukum atau pelanggaran hukum, dan itu kemudian bisa diadili gitu kan. Jangan atas dasar isu itu. Kalau kita masuk pada level hukum, kita harus tahu betul apakah orang itu benar-benar telah memenuhi unsur pidananya atau tidak. Dan itu harus dikaji secara matang. Nah pengkajian itu kan mereka ahli lah kalau mereka ada di penegakan hukum itu. Nah intinya jangan mempergunakan kekuasaan ini kemudian untuk menegakkan kekuasaan. Jadi gunakanlah hukum itu ya untuk ya setidaknya membuat keseimbangan antara ya kehidupan kita dalam bermasyarakat. Ya artinya kan sesuai dengan tujuan hukum gitu kan. Betul. Ya bagaimana dalam rangka untuk penyelamatan terhadap masyarakat. Artinya masyarakat itu damai, masyarakat itu bisa melakukan aktivitas kehidupan sehari-hari, apalagi dalam keadaan COVID seperti ini kan. Betul, gitu ya. betul. Kemudian begini tadi Bang Firdaus tentu kan sangat artinya dengan perspektif ya selama ini dengan melihat negara ini gitu kan, tentu saja dari karena bagaimanapun majunya atau sejahteranya sebuah negara itu tadi Bang Firdaus bahwa undang-undang itu bahwa Indonesia tenaga hukum kan. Iya. Kira-kira bagaimana untuk mempola memanage ya, artinya jangan sampai tadi hukum itu tajam ke bawah
tumpul ke atas gitu kan. Ya. Nah, jangan sampai asumsi-asumsi seperti ini terus menerus dipelihara kan begitu. Betul. Kira-kira bagaimana menurut Bang Firdaus kacamata sebagai praktisi hukum gitu? Ya, itulah sebenarnya yang menjadi cita-cita besar bangsa Indonesia yang besar ini. Iya, iya. Yaitu di mana seluruh masyarakat Indonesia itu memiliki kesamaan kedudukannya dalam hukum. Itu tidak memandang itu siapa sekalipun presiden, dia berada pada kedudukan yang sama di dalam hukum itu. Nah, cita-cita itu memang sampai sekarang ya agak susah untuk kita sampai di sana. Banyak hal yang menyebabkan itu bisa terjadi, ya. Tapi salah satunya itu kalau menurut saya adalah ya adanya keinginan ya daripada individu-individu penegak hukum ini ya loncat-loncat pagar, jalan tol gitu loh. Nah, ini menjadi hambatan besarnya bagi kita, misalkan. Sehingga apa kata-kata asal bos senang itu yang memang masih sangat melekat di dalam kehidupan bermasyarakatnya kita itu. Sehingga kadang-kadang suap, korupsi dan sebagainya itu tidak lagi menjadi aib buat kita itu, malah kan ada yang foto-foto selfie gitu loh, karena dia sudah melakukan tindakan korupsi atau apa ini. Nah, jadi apa ini moral publik yang kita miliki ini agak-agak memiliki degradasi yang sangat luar biasa gitu loh. Nah, sehingga sampai pada level konsep memaknai Pancasila aja kita ini masih dalam konteks yang sangat repot gitu loh. Jadi setiap kepemimpinan di negara ini memiliki persepsi yang berbeda-beda tentang apa itu Pancasila dan bagaimana dia yang Pancasila, kita yang tidak Pancasila gitu kan. Dia yang nasionalis, kita yang tidak nasionalis. Ini perdebatan-perdebatan semacam ini, jadi ricu-ricu kecil ini yang selalu menjadi hambatan kita untuk bisa memajukan negara dan bangsa kita itu untuk ke depan gitu. Padahal Pancasila dan undang-undang itu adalah undang-undang paling tertinggi kan? Betul. Jadi kita itu bangsa ini harus ada pada sebuah kesadaran itu, kesadaran Pancasila. Karena Pancasila ini tidak ada satu negara manapun yang memilikinya. Dan Pancasila ini adalah merupakan ya hasil rangkuman orang-orang yang cerdas pada zamannya. Nah, Pancasila ini yang kemudian kita bina dan kita pelihara sampai hari ini, sampai pada hari kesetiaan Pancasila. Udah berkali-kali orang mencoba untuk menghina Pancasila ini, tapi insya Allah atas lindungan Allah itu kemudian itu mereka gagal gitu. Nah, ini yang semestinya kita harus naikkan level level pengetahuannya. Jadi jadi konsep ilmu pengetahuan kita terhadap Pancasila itu harus naik satu digit gitu. Nah, yang terjadi hari ini malah kita hilangkan satu digit gitu. Nggak ada lagi pelajaran Pancasila di sekolah-sekolah. Orang tidak tahu lagi tentang apa itu mana Pancasila. Nah, sehingga penafsiran Pancasila itu ada di kepala kita dan hampir tidak memiliki persamaan di dalam padahal konsep itu. Pancasila itu sebagai sumber dari segala sumber hukum. Betul. Iya kan? Artinya kalau kita lihat dulu Pancasila itu di sekolah-sekolah itu kan dipelajari ya, moral dan lain sebagainya kan begitu sebetulnya. Tapi setelah kesini kan udah nggak ada ya. Nah, apa itu terpengaruh nggak dari situ? Dari aspek itu gimana menurut? Betul. Jadi terjadi perubahan dari orde baru ke orde reformasi ini. Itu memang sangat luar biasa. Jadi tidak saja membawa efek yang positif, tapi banyak juga efek negatifnya. Nah, kehilangan nasionalis terutama yang kita rasakan hari ini itu adalah efek yang paling yang paling memenuhi jiwa bangsa Indonesia itu. Ya, seperti apa yang disebut dengan nilai dari Pancasila itu. Dulu kita belajar P4, ada garis-garis besar haluan negara. Nah, sekarang itu semua sudah hilang. Dulu kita punya Perumnas, Perum Telkom, Perum. Jadi dari national state
ya kita ini sudah berganti kepada cooperative states. Dari dulu negara itu adalah negara kebangsaan, ya hari ini ya kita lihat kondisinya udah bergeser kepada negara perusahaan gitu kan. Jadi pengelolaan negara sama dengan pengelolaan perusahaan gitu loh. Sehingga semakin jauh ke belakang yang kita rasakan ini ya kita jauh lah dari apa yang ingin dicapai oleh Undang-Undang 45 itu, terutama pasal 33 ya. Itu kita hampir keluar dari itu semua. Terus kira-kira gimana itu supaya keluar dari paradigma berpikir ya, supaya kita keluar dari persoalan itu? Ya, satu-satunya jalan harus ada keinginan dari pemerintah Republik Indonesia ini untuk mau kembali kepada diri Indonesia yang sesungguhnya. Karena diri Indonesia yang sesungguhnya itu tidak berada di mana-mana, tapi berada di Pancasila atau Undang-Undang 45. Karena disitulah dari sumber kehidupan kita, dan kita harus kembali kepada marwah itu. Nah, ketika kita keluar dari itu dan melaju misalnya ke depan mengikuti dunia barat dan sebagainya, justru kita akan hancur. Karena kepribadian Indonesia itu atau jiwa rohnya Indonesia itu ada di Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Ya, artinya di Pancasila itu kan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa kan. Betul. Lalu kemudian keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Betul. Nah, itu kan bagian dari itu. Nah, kalau kita lihat dari nilai-nilai Pancasila, ketuhanan tadi, kemudian keadilan sosial, kira-kira bagaimana perspektif atau gagasan Bang Daus sebagai seorang praktisi di era reformasi ini, kira-kira gimana? Ya justru itu, di era reformasi ini kita kehilangan roh kepribadian itu sendiri. Kita kehilangan roh kepribadian kita sebagai negara Indonesia, sehingga kita banyak keluar dari diri kita dan kita banyak mengambil kepribadian yang ada di luar negara Indonesia. Kita banyak mengadopsi Cina, kita banyak mengadopsi Eropa, kita banyak hari ini kan kita disibukkan dengan mengadopsi kepribadian negara lain. Ya justru kita coba mau masukin ke dalam wilayah Republik Indonesia ini. Padahal kita tahu Republik Indonesia ini memiliki kekayaan yang sangat luar biasa, mulai dari kekayaan alam sampai kekayaan kepribadiannya yang tidak dimiliki oleh negara-negara lain. Nah, coba kita bayangkan, ya tidak ada negara sebesar ini yang memiliki pluralisme yang sangat luar biasa, terdiri dari ribuan pulau ini bisa bersatu dalam NKRI. Luar biasa. Itu sangat luar biasa, dan ini yang diakui oleh negara manapun yang ada di dunia itu. Nah, di sini kita mayoritas Islam, tapi tidak ada yang namanya Islam itu mencoba untuk menekan atau menghajar atau memandang rendah terhadap minoritas. Nah, disitulah negara Indonesia ini menjadi negara yang sangat luar biasa, beda dengan negara-negara lain misalnya. Dari itu, nah adanya dinamika satu dua orang yang mencoba untuk memprovokasi itu, saya kira itu dinamika aja. Ada dinamika aja. Tinggal bagaimana penguasa atau pemerintah itu bisa mengatur itu sedemikian rupa, membuka celah-celah dialog ini. Jadi jangan sampai tumpul dialog ini. Nah, tumpulnya dialog inilah yang membuat kita berada pada kekacauan itu. Nah, kalau kita membuka dialog antara satu masyarakat dengan masyarakat lain, atau satu daerah dengan daerah lain, antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, gitu kan, terjadi sinergitas yang sangat luar biasa. Saya pikir keseimbangan kita akan mendapatkannya di situ. Bahwa tentang ada riak-riak, ricu-ricu, ya artinya rasisme dan sebagainya itu ya saya bilang itu dinamika dalam kehidupan, dan itu tidak bisa kita hindar. Itu yang bisa kita lakukan adalah bagaimana ini diamankan, dikembalikan pada pada posisinya masing-masing. Jadi begitu, Bapak. Iya. Jadi kalau kita lihat tadi artinya luar biasa ya apa yang disampaikan oleh Bang Daus gitu kan, memberikan satu masukan-masukan yang sangat luar biasa. Nah, tentu saja mungkin
kalau kita lihat ya tadi Bang Firdaus bilang ya bahwa undang-undang dan Pancasila bahwa begitu luar biasa ya, founding father kita dulu itu yang begitu luar biasa ya, antusias ya berjuang Nusantara ini menjadi republik ini gitu kan. Lalu kemudian substansi daripada undang-undang itu adalah ada rahmat Allah di situ kan. Kemudian dalam Pancasila itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Nah, tinggal apakah itu nilai-nilai ketuhanan tadi itu tidak tersampaikan ke grassroots atau bagaimana? Atau memang ini sengaja atau dalam tanda kutip ya ada semacam terpola ya kan, sehingga kemudian ini jadi semacam konflik kepentingan atau gimana kira-kira? Jadi begini, kalau saya rasa di Republik Indonesia ini kan, secara global negara kita ini kan dibiarkan tetap untuk menjadi negara boneka, secara global ya. Global, ya. Jadi Indonesia itu tidak boleh terlalu maju dan jangan juga mundur. Itu kelihatan secara global dan banyak para ahli itu yang menyatakan hal seperti itu. Dan memang kita lihat sampai hari ini kita belum punya Mobnas, Pak. Mobil nasional itu nggak ada kita. Padahal ya kekayaan alam di Republik ini ya jangankan untuk membuat mobil, membuat pesawat terbang ya, membuat roket apa segala ada. Dan kita tidak memiliki SDM yang luar biasa yang hari ini sudah kerja di Jerman, di Amerika Serikat, apa segala semuanya gitu kan. Nah persoalannya kan kenapa SDM yang sedemikian banyak itu, sedemikian kaya di Republik ini ya tidak dimanfaatkan secara maksimal, secara nasional, tidak cinta kepada mereka di dalam negara ini, gitu kan? Nah, saya pikir Indonesia punya keinginan itu, artinya pemerintah yang ada juga punya keinginan itu, tapi dia tidak memiliki sebuah gebrakan yang sangat luar biasa untuk bisa mandiri. Nah, siapapun pemimpinnya di Republik ini, ya dari zaman Soekarno hingga zaman Joko Widodo hari ini tidak berani keluar dari kungkungan luar negeri itu seperti yang sama dengan itu. Kita bayangkan, anggaplah pertambangan di Republik Indonesia, hampir seluruh Indonesia ini dan hampir seluruh negara punya tambang di Republik ini. Luar biasa ya. Iya, dan itu tidak terkuat, tidak terbuat di dalam itu. Makanya setiap siapapun yang jadi presiden di Republik ini itu pasti dia berada pada posisi itu. Jadi udah dibajak terlebih dahulu tentang konsep pembangunannya, sehingga konsep pembangunan kita itu cenderung yaitu mengikuti. Jadi bukan menciptakan sendiri. Nah, dalam konteks ini memang agak susah untuk Republik ini menjadi negara yang berdikari seperti cerita Soekarno dulu. Tapi nggak pesimis. Optimis ya. Suatu saat akan muncul sebuah pemimpin, pemimpin yang betul-betul dari Indonesia, ya berpikir tentang rakyat Indonesia dan hidupnya untuk Indonesia, dan itulah pemimpin yang diharapkan oleh masyarakat Indonesia. Dan pada saat itu, insya Allah Indonesia akan sejahtera. Jadi kalau kembali ke tadi itu Bang Daus, kembali ke undang-undang di pasal 34 kalau nggak salah itu. Bumi, air, 33. pasal 33 ya, itu kan harus dikuasai untuk rakyat kan. Tapi aplikasinya kalau dilihat sekarang itu berbalik, bagaimana itu? Apa jauh dari harapan atau memang masyarakat atau rakyat sudah menikmati itu gitu? Itulah yang saya sampaikan. Dari zaman Soekarno sampai hari ini, pasal 333 ini hanya berada pada imajiner. Ya, jadi tidak berada pada level aplikasi. Gitu lah. Nah, imajiner ini tetap akan menjadi sebuah imajiner, tetap akan menjadi sebuah cita-cita besarnya kita, dan insya Allah suatu saat akan ada, akan nyampe pada level itu. Level itu ya. Nah, cuman memang berdinamika kekuasaan, perubahan kekuasaan dan sebagainya itu tadi, ya karena terkungkung oleh konsep awal kemerdekaan kita dan sebagainya, banyak hal lah yang terjadi itu. Sampai hari ini ya kita tidak bisa berada pada level berdikari itu. Nah, apalagi kita hari-hari ini hidup dengan utang apa segala dan sebagainya. Nah, itu akan
menjadi beban berat buat Republik Indonesia. Tapi insya Allah suatu saat ya kita lihatlah misalnya seperti Erdogan, presiden Turki gitu kan, ya berpuluh-puluh tahun negara itu dikuasai oleh kaum liberalis kan gitu kan. Akhirnya muncul seorang Erdogan dan itu dia bisa merubah seluruh keadaan itu hanya dalam jangka 10 tahun. 10 tahun. Ya. Nah, Indonesia ya dia memiliki kekayaan yang sangat luar biasa, kekayaan alamnya, kekayaan lautnya, kekayaan SDM dan sebagainya. Ini tinggal pemimpinnya ya. Ada nggak pemimpin itu yang mau berkorban untuk Republik ini? Kalau ada pemimpin yang seperti itu, ya maka Indonesia tidak butuh 10 tahun seperti Erdogan. Hanya butuh 1 periode. Indonesia akan terbebas dari seluruh apapun yang hari ini meneguk kita. Jadi begitu Pak. Ya, jadi saudara-saudaraku semua dimanapun Anda berada, apa yang disampaikan oleh saya panggil dokter aja ya. Belum Pak. Calon dokter. Calon dokter apa? Kan doa ya. Itu. Amin. Nah, beliau ini kan konsentrasi di HTN ya. Tapi awalnya memang beliau ini praktisi ya. Ketika waktu di S1-nya di Unram ya, Mataram itu beliau ini adalah mahasiswa yang sangat kritis, aktivis, murni ya sampai hari ini. Jadi apapun yang disampaikan tadi, masukan-masukan tadi, gagasan-gagasan beliau itu bukan berarti bahwa kita selaku bagian daripada negara ini yang terintegral dalam negara Indonesia ini bukan berarti kritik yang merusak ya, tapi kritik yang konstruktif, membangun. Nah, artinya apa-apa yang disampaikan tadi oleh beliau ya kan, itu menjadi satu cambuk ya, motivasi spirit bagi siapapun dalam negara ini. Kalau saya selalu mengistilahkan, kalau dalam istilah HTN itu hukum ketatanegaraan ya, bahwa eksekutif, yudikatif dan legislatif itu harus seiring ya untuk membangun bangsa dan negara ini. Artinya apapun yang disampaikan oleh Bang Firdaus tadi ya kan, itu satu spirit motivasi, tidak ada sedikit pun ya kan dalam rangka untuk mengkritisi atau membenci, bahkan artinya resistensi ya terhadap bagaimana keberhasilan pemerintahan selama ini, baik pemerintahan Orde Baru, Orde Lama, Orde Baru, Orde Reformasi, bahkan ketika pasca Bapak Presiden Jokowi yang alhamdulillah juga beliau sangat antusias ya bagaimana dia membangun bangsa dan negara ini. Cuman ya mungkin tadi karena lagi kondisi seperti ini ya, seperti Covid dan lain sebagainya, sehingga imbas kepada aspek-aspek lain. Oleh karena itu